Nahdlatul Ulama atau NU yang lahir pada tahun 1926 dengan akar pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, ala Asy'ariyah, Maturidiyah, fikih 4 mazhab, serta tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. NU memadukan Islam dengan budaya lokal sehingga melahirkan tradisi seperti tahlilan, selamatan, maulid Nabi, ziarah wali, dan lain-lain sebagainya. Sementara itu teman-teman, apa yang disebut sebagai Wahabi sebenarnya adalah dakwah tajdid, yaitu pembaharuan yang digagas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, Saudi Arabia. Misinya yaitu mengembalikan umat kepada tauhid yang murni dan sunnah Nabi SAW, serta membersihkan amalan-amalan yang dianggap syirik, bid'ah, dan khurafat. Perbedaan inilah yang membuat hubungan antara NU dan Wahabi sering tenggang. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa NU selalu memandang buruk Wahabi. Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Ini Pak Yai, Wahabi ini kan sesat dan banyak ulama yang menyesatkan. Bahkan guru saya ini mengatakan bahwa Wahabi Salafi ini merusak agama. Nah, ini sampai di mana kesesatannya? Apakah sudah keluar dari Islam atau gimana? Wahabi ini sesat dan menyesatkan, tapi masih Islam. Tapi hampir keluar dari Islam itu. Kok bisa Pak ya? Misalnya ya, Wahabi ini punya keyakinan dalam tauhid rububiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Padahal di dalam Al-Quran, Abu Jahal dan Abu Lahab jelas syirik rububiyah. Jadi kalau Wahabi yang meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab beriman rububiyah karena gak tahu ayat Al-Quran, itu sesat dan menyesatkan. Kalau sudah diberitahu bahwa Al-Quran mensyirikkan Abu Jahal dan Abu Lahab, masih ngotot Abu Jahal Abu Lahab beriman, maka kafir, keluar dari Islam. Ada sebuah pertanyaan teman-teman di banyak orang, mengapa NU memandang buruk Wahabi? Para kiai NU biasanya mengkritik Wahabi dengan beberapa alasan, seperti Wahabi anti tradisi, Wahabi menolak tahlilan, maulid, yasinan, dan ziarah wali. Padahal bagi NU itu tradisi Islami yang sudah menyatu dengan syariat. Lalu dikarenakan akidah yang berbeda, NU menolak pemahaman Wahabi yang cenderung literal terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti beristiwanya Allah secara nyata. Bagi NU, ini rawan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Wahabi tidak hormat ulama. Wahabi sering mengkritik pendapat Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, atau bahkan Imam Syafi'i sendiri, sehingga dianggap tidak beradab kepada para ulama. Wahabi itu anti tasawuf. Wahabi menolak tarekat dan tabaruk, yang bagi NU justru bagian penting dari kehidupan spiritual. Wahabi merusak sejarah. Wahabi pernah menghancurkan situs-situs bersejarah di Hijaz dengan alasan mencegah syirik. NU melihat ini sebagai sikap yang ekstrim teman-teman, dan Wahabi memecah belah umat. Wahabi sering sekali menuduh amalan umat sebagai bid'ah ataupun syirik, sehingga dianggap memperkeruh persatuan umat Islam. Di sisi yang lain teman-teman, pengikut Wahabi atau Salafi punya penjelasan sendiri untuk membela diri dari tuduhan-tuduhan itu. Bukan anti tradisi, tapi anti syirik dalam tradisi. Tradisi itu boleh selama tidak mengandung keyakinan yang salah. Yang ditolak bukan kenduri atau kumpulannya, tetapi doa yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kafirkan
tapi penjaga tauhid. Menyebut sesuatu itu bid'ah bukan berarti menghina orangnya, teman-teman. Dakwah Wahabi hanya tegas melawan syirik besar seperti berdoa di kuburan atau meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan anti tasawuf, tetapi menolak tasawuf yang menyimpang. Nah, tasawuf yang murni seperti zikir, sholat malam, dan ikhlas tetap dijaga. Yang ditolak adalah tasawuf yang ekstrim seperti keyakinan bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala tanpa syariat atau kultus terhadap mursyid. Bukan tidak hormat ulama, teman-teman, tetapi menolak taklid buta. Ulama itu dihormati, tetapi kalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan dalil, maka didahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ini sejalan dengan pesan para imam-imam mazhab itu sendiri. Bukan pemecah belah umat, teman-teman, tetapi menyatukan di atas tauhid. Persatuan sejati harus berdasarkan tauhid, bukan kompromi kepada bid'ah atau syirik. Dalam sejarah, dakwah Wahabi justru membersihkan Arab dari kesyirikan. Nah, bukan perusak sejarah, teman-teman, tetapi pelindung tauhid. Penghancuran bangunan di Hijaz bukan karena benci sejarah, tetapi untuk mencegah umat itu terjerumus ke dalam perkultusan. Tauhid lebih penting daripada bangunan fisik. Teman-teman, terdapat akar perbedaan antara manhaj Nahdlatul Ulama dan Wahabi. NU itu mengikuti ulama-ulama klasik yang menjaga tradisi, memadukan Islam dan budaya lokal. Sedangkan Wahabi selalu mengajak kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, menolak hal-hal yang tidak ada contoh yang jelas dari Nabi SAW. Jadi ketegangan antara NU dan Wahabi bukan sekadar soal tradisi, tetapi perbedaan manhaj dalam beragama. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, teman-teman, bagi NU, Wahabi dianggap kaku, radikal, dan memecah belah umat. Bagi Wahabi, NU dianggap penuh dengan bid'ah dan praktik yang mengkotori tauhid. Namun jika ditelaah lebih mendalam, keduanya sama-sama punya niat membela Islam sesuai dengan cara pandangnya. NU ingin menjaga Islam tetap bersahabat dengan budaya Nusantara. Sedangkan Wahabi ingin menjaga Islam tetap murni tanpa tambahan tradisi yang berpotensi kepada syirik. Maka yang perlu dipahami di sini adalah perbedaan ini berakar kepada metode memahami Islam, bukan semata soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.